Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Jilan Kopi Dalal, NPM saya 251705448. Ini saya akan membahas modul basis data pertemuan 10, yaitu pengenalan Laragon, DDL, dan DML. Gambaran umumnya, jadi modul ini membahas penggunaan Laragon sebagai local development environment dalam pengelolaan basis data secara lokal, termasuk pemanfaatan MySQL dan PHP MyAdmin untuk memudahkan pembuatan serta pengelolaan database bergantung pada server eksternal. Selain itu, modul ini juga mencakup konsep dasar struktur query language atau SQL yang berfokus pada data definition language atau DDL untuk membangun struktur berbasis data serta data manipulation language atau DML untuk mengolah data di dalamnya. Melalui contoh dan praktik langsung, praktikan diharapkan dapat memahami serta mengimplementasikan penggunaan Laragon dan perintah SQL secara sistematis dalam pengelolaan basis data sederhana. Capaian pembelajarannya: pertama, praktikan dapat memahami penggunaan Laragon sebagai local development environment dalam mendukung pengelolaan basis data secara lokal. Yang kedua, praktikan dapat mengoperasikan Laragon untuk menjalankan layanan database dan mengaksesnya melalui PHP Tiga, praktikan dapat memahami konsep dasar Data Definition Language atau DDL dalam perancangan dan pengelolaan struktur basis data. Yang keempat, praktikan dapat memahami konsep dasar Data Manipulation Language atau DML serta penggunaannya dalam pengelolaan data pada basis data. Dan yang kelima, praktikan dapat menerapkan perintah SQL, DDL, dan DML dalam membangun struktur database dan melakukan manipulasi data melalui latihan atau studi kasus sederhana. Ini adalah materi praktikumnya. Nah, Laragon ini merupakan sebuah local development environment yang digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web dan database secara lokal melalui komputer atau localhost. Nah, Laragon ini mendukung berbagai teknologi seperti PHP, MySQL, Apache, Nginx, dan lainnya, serta menyediakan lingkungan pengembangan yang stabil, cepat, dan mudah diakses. Dalam praktikum basis data, Laragon berfungsi sebagai media untuk menjalankan layanan database seperti MySQL, sehingga praktikan dapat melakukan pengelolaan basis data tanpa memerlukan server eksternal. Untuk fungsi Laragon sendiri adalah menyediakan lingkungan pengembangan lokal untuk aplikasi web, sehingga pengembang dapat menguji dan menjalankan proyek mereka secara lokal sebelum diterapkan di server publik. Selain itu, Laragon mempermudah pengelolaan berbagai layanan seperti database, web server, dan bahasa pemrograman yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Laragon juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis framework seperti Laravel dan WordPress. Dalam kegiatan praktik berbasis data, Laragon digunakan untuk menjalankan database atau SQL atau MariaDB secara lokal, lalu mengelola database melalui PHP dan juga menjalankan dan menguji perintah SQL, yaitu DDL dan ML. Ini adalah link untuk instalasi Laragonnya. Nah, di sini saya sudah install Laragonnya, jadi langsung saja masuk ke DDL. Karena ada Data Definition Language atau DDL adalah sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database. DDL berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek database seperti database, tabel, indeks, dan view. Secara umum, DDL berperan penting dalam membangun dan mengatur kerangka database, bukan untuk mengelola data di dalamnya. Beberapa pernyataan DDL yang umum digunakan dalam SQL antara lain, pertama ada create. Nah, jadi create ini adalah perintah dalam DDL yang digunakan untuk membuat objek baru di dalam database, seperti database dan tabel. Nah, perintah ini biasanya digunakan di tahap awal perancangan sistem untuk membangun struktur penyimpanan data. Ini kita akan langsung masuk ke praktiknya, di mana yang pertama itu membuat database baru dengan sintaks atau komen per database nama underscore database. Kita salin saja, masukkan database kita klik new dulu, lalu SQL, kita masukkan komennya. Ini database sudah terbuat di sekolah, masih kosong. Lalu lanjut, yang kedua membuat tabel baru, di mana di sini adalah komennya membuat tabel dengan nama tabel, lalu nama kolom 1, tipe datanya apa, lalu nama di kolom 2, dan tipe datanya.
Ini misalkan top tabelnya namanya siswa, dan untuk atributnya di mana di sini ada ID siswa di mana dia sebagai primary key-nya, lalu tipe datanya int atau integer, lalu ada atribut nama di mana tipe datanya itu varchar dengan batas 50, lalu kelas tipe datanya varchar dengan batas 10. Misalnya masuk ke sekolah tadi, ke SQL, dan nah, ini sudah terbuat tabel siswa, dimana kalau kita lihat strukturnya, sini ada atributnya itu ID siswa sebagai primary key dengan tipe int, lalu nama, varchar, kelas, varchar. Lanjut. Lalu ada alter. Jadi alter ini adalah perintah dalam DDL. Ini digunakan untuk mengubah struktur database yang sudah ada tanpa harus membuat ulang dari awal. Dan perintah ini biasanya digunakan ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan tabel, seperti menambahkan kolom baru, mengubah tipe data kolom, atau menghapus kolom tertentu. Dengan alter, struktur database dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai kebutuhan sistem yang terus berubah. Pertama, di sini ada menambah kolom pada suatu tabel, di mana sini komennya adalah alter tabel, terus kita pilih nama tabelnya, ini kita tambah, lalu kita add atau tambah nama kolomnya, lalu tipe datanya, dan seterusnya. Misalkan kita dalam siswa ini kita pengen nambahin atribut email dan nomor HP pada tabel siswa. Lagi SQL, kalau kita masuk ke siswa, strukturnya di sini sudah bertambah email dan nomor HP. Lanjut. Lalu sini ada menghapus kolom tabel, di mana seperti biasa alter tabel dengan nama tabel yang ingin kita hapus untuk atributnya, lalu drop. Drop ini fungsinya untuk menghapus kolom atau kolom, dan kita pilih nama kolomnya. Soalnya di sini yang ingin dihapus yaitu nomor HP. Masuk lagi, sini saja bisa. Alter tabel, kolom. Nah, sini ada konfirmasi untuk menghapus, kita klik OK saja. Sudah berhasil. Kalau kita ke struktur lagi, nomor HP-nya sudah terhapus. Ini ada notifikasi untuk penghapusan eksekusi komennya. Kita klik OK dan terhapus. Lalu yang ketiga, mengganti nama atau tipe data kolom dalam tabel menggunakan alter tabel. Ini menggunakan komen change, di mana change-nya misal nama kita ganti dengan nama lengkap dengan komen dengan tipe data varchar. Nah, di sini nama tadi sudah berganti dengan nama lengkap dengan varcharnya dengan batas 100. Yuk. Yang ketiga ada rename. Jadi di sini rename adalah perintah dalam DDL yang digunakan untuk mengubah nama objek dalam database, seperti tabel atau kolom, tanpa mengubah isi data di dalamnya. Perintah ini berguna ketika menyesuaikan penamaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan atau standar sistem. Dengan rename, perubahan nama dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu membuat struktur tabel. Nah, beda dengan change. Kalau change tadi, di mana nama diganti dengan nama lengkap, itu otomatis isi dari nama ini terhapus dan digantikan oleh nama lengkapnya. Beda dengan rename, rename hanya mengganti namanya saja, tanpa menghapus value-nya atau isinya. Misalkan kita rename untuk tabelnya siswa menjadi data underscore siswa. Kita run. Sini sudah terhapus. Kalau kita refresh, otomatis namanya berubah jadi data underscore siswa, namun strukturnya masih sama tanpa mengubah isi. Lalu keempat ada drop.
sama seperti alter table tadi, bedanya drop ini digunakan untuk menghapus objek database secara permanen seperti tabelnya atau database-nya. Nah, ketika perintah drop dijalankan, maka struktur dan seluruh data di dalam objek tersebut akan hilang dan tidak dapat dikembalikan. Oleh karena itu, perintah ini harus digunakan dengan hati-hati. Misal kita drop tabel data underscore siswa. Seperti biasa ada notifnya untuk konfirmasi mengeksekusi sintaks. Kalau kita klik OK, otomatis akan hilang tabelnya. Lanjut kita masuk ke DML. Jadi DML ini adalah Data Manipulation Language. Yang ini adalah subset dari SQL atau struktur query language yang digunakan untuk mengelola dan berinteraksi dengan data yang tersimpan dalam struktur basis data yang ada. Jadi DML ini berfokus pada isi data atau record-nya. Berbeda dengan DDL yang mengatur struktur tabelnya, jadi melalui DML ini, pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, serta menampilkan data yang tersimpan di dalam tabel. Nah, keempat fungsi ini lebih dikenal sebagai operasi CRUD, dan semuanya memastikan bahwa aplikasi dapat mengolah data secara konsisten, akurat, dan real-time. Untuk CRUD ini adalah singkatan dari create, rearrange, update, dan delete. Untuk langkah praktikumnya, dimana kita menggunakan data sekolah tadi, database sekolah tadi, kalau kita ingin membuat tabel baru. Jadi kita buat data, kita buat tabel mapel, dimana di sini ada ID mapel sebagai integer, sebagai primary key juga, lalu nama mapel, dan ini kita data varchar, lalu jumlah jam, nah di data int. Kita klik dulu, otomatis mapel terbuat. Strukturnya sesuai yang kita buat tadi. Nah, lalu ada definisi foreign key. Nah, foreign key ini adalah sebuah kolom pada suatu tabel yang digunakan untuk menghubungkan data dengan tabel lain. Nah, foreign key ini merujuk pada primary key di tabel lain sehingga hubungan antar data dapat terjaga dengan baik. Untuk tujuan foreign key sendiri yaitu menjaga integritas data antar tabel, lalu menghindari data yang tidak sesuai atau invalid, dan ketiga membentuk relasi antar tabel atau relational database. Untuk contoh penggunaan foreign key-nya, misalkan kita bikin lagi data tabel guru. Dengan adanya foreign key, database dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan tetap konsisten dan valid. Dan buat guru, dimana strukturnya di sini ada ID guru, nama guru, umur, dan ID mapel. Nah, di sini ID mapel sebagai foreign key. Pada ID mapel ini ada juga ID mapel. Jadi guru ini berhubung dengan mapelnya. Lalu ada insert atau menambahkan data. Jadi perintah insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam suatu tabel pada database. Nah, data yang dimasukkan harus sesuai dengan struktur tabel, baik dari segi jumlah, kolom, maupun tipe datanya. Perintah ini dapat digunakan untuk memasukkan satu data maupun beberapa data sekaligus dalam satu kali eksekusi. Ini adalah komennya, di mana kita ingin menambahkan values atau nilai pada tabel mapel. Struktur SQL kita masukkan dengan insert into mapel. Di sini ada nama mapel dan jumlah jam untuk atribut yang kita ingin isi, dimana nama mapel di sini ada matematika contohnya, lalu jumlah jamnya ada 4 dan seterusnya. Sekarang di struktur di browse ini jadi sudah masuk tabelnya, dimana ID mapelnya belum ada 1, 2, 3. Lalu nama mapel ya ada matematika, bahasa Indonesia, informatika, dan jumlah jamnya ada 4, 3, 5.
Lalu kita ingin memasukkan nilai ke dalam tabel guru. Ini ada, kita ingin insert nama guru, umur, dan ID mapel. Nah, ID mapel ini berhubungan dengan yang ada di mapel tadi. Kita run dulu, sebentar. Ini ada ID mapel dengan 1213. Nah, lalu ada umur, nama guru, dan ID guru. Maksudnya ID mapel ini apa yang 1213? Ini berhubungan dengan mapel yang ada di sini, di mana ID 1 itu adalah matematika, ID 2 adalah bahasa Indonesia, ID 3 dan informatika. Nah, ini kita bisa lihat kalau Pak Andi dan Pak Budi mengajar matematika dengan ID 1. Lalu untuk ID 2 itu Bu Sinta, dia mengajar bahasa Indonesia, dan Bu Rina mengajar informatika. Lanjut, select atau menampilkan data. Perintah select digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam database. Data yang ditampilkan dapat berupa seluruh kolom maupun kolom tertentu saja, serta dapat difilter menggunakan kondisi tertentu. Nah, perintah ini merupakan salah satu perintah yang paling sering digunakan dalam pengolahan data. Sama misal contohnya kita ingin menampilkan semua data pada tabel guru dengan komen select from guru. Misal guru ataupun di sekolah juga bisa. SQL kita select from guru. Nah, otomatis semua data yang ada di dalam tabel guru akan ditampilkan. Lanjut, menampilkan data dengan syarat tertentu. Nah, karena sebelumnya kalau kita hanya select from guru itu menampilkan semua data gurunya, sekarang ada kondisinya. Dimana untuk menambahkan kondisi di sini ada sintaks where. Kita dengan where umur lebih dari 30. Ini adalah syaratnya. Untuk penambahan ini harus sesuai dengan data yang ada di dalam tabelnya. Misalkan kita ingin mencari umurnya yang lebih dari 30. Otomatis sini ada dua kandidat yang umurnya lebih dari 30, itu Pak Andi dan Pak Budi dengan umur 35 dan 40. Lanjut, sini ada nama guru. Nah, juga dengan kondisinya nama gurunya kita cari misal Pak Andi. SQL. Otomatis yang ditampilkan adalah Pak Andi saja. Misalkan kita tidak ada di dalam data, misalkan Dilan, dan otomatis tidak ada data yang ditampilkan karena tidak ada nilainya. Lalu menampilkan data pada kolom tertentu suatu tabel. Misalkan pengen menampilkan kolomnya saja, data di kolomnya saja, misalkan entah itu nama, entah itu umurnya saja, ataupun ID mapelnya saja. Ini untuk contohnya, sini ada nama mapel. Kita masuk ke sini. Nama mapel. Ini ada matematika, bahasa Indonesia, dan informatika. Lanjut. Sesuai. Kalau ada update atau mengubah data, jadi perintah update ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Nah, perubahan data ini dilakukan berdasarkan kondisi tertentu agar hanya data yang diinginkan saja ini diperbarui. Tanpa penggunaan kondisi, seluruh data dalam tabel dapat berubah. Misalkan sini contohnya update untuk tabel guru dengan set umur 936, di mana untuk ID unsur guru dengan 1. Nah, kita ingin mengeset umurnya menjadi 36 kalau ID gurunya itu 1. Misalkan di sini ID gurunya 1 itu Andi.
dengan umurnya dia 35, kita ingin mengubah jadi 36. Kita pakai komen seperti ini, update tanda tabel guru, set umurnya ke 36 untuk ID guru yang ID-nya 1. Ini sudah berhasil. Kalau kita lihat browse ya, dan sini Pak Andi sudah berubah umurnya menjadi 36. Ini juga ada contoh update yang lebih dari satu kolom ya, dimana sini set nama guru dan umurnya juga. Ini ada dua perubahan, yaitu nama dan umur. Dimana sini awalnya Pak Andi, nama gurunya itu Pak Andi dan umurnya 36. Kita ingin ubah melalui ID gurunya saja. Nah, kita set nama gurunya jadi Pak Andi Wijaya, lalu umurnya 37, dengan kondisi dimana kita cari dengan ID gurunya 1. Kita klik dan terus saya sudah berubah dengan nama gurunya Pak Andi Wijaya, umurnya 37, dan dengan ID guru 1, sesuai kondisi yang sudah kita tentukan tadi. Lalu ada delete. Nah, di sini delete atau menghapus data. Jadi perintah delete digunakan untuk menghapus data dari suatu tabel dalam database. Penghapusan data biasanya dilakukan berdasarkan kondisi tertentu, agar hanya data yang dipilih saja yang dihapus. Nah, jika tidak menggunakan kondisi, maka seluruh data dalam tabel dapat terhapus. Misalkan kita ingin delete from guru. Nah, kalau kita delete from guru saja, otomatis semua data yang ada dalam tabel guru ini terhapus. Makanya kita harus menambahkan kondisinya dengan luar juga. Kita misalkan ingin menghapus semua data guru yang dimana ID-nya adalah 2. Ini kalau kita lihat ID 2 itu Bu Sinta dengan nomor 30, ID mapelnya 2. Lalu kita hapus. Saya udah konfirmasi terlebih dahulu, kita klik OK. Terang, lalu kita browse, terus sudah hilang dengan ID guru 2 tadi. Ini kalau ini kita menghapus semuanya nih, kita delete from guru. Ini akan menghapus semua data yang ada sini. Konfirmasi, kita browse, tuh, sudah hilang semua. Yang ada hanya atributnya saja, tanpa ada values. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.